Terima kasih Pak Hasanuddin, Pak Faisal Baras dan Ibu Ida yang saya muliakan, Bapak Ibu sekalian, serta adik-adik para mahasiswa Universitas Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tujukan kepada Waalaikumsalam. terutama adik-adik ya. Hari ini betul-betul adik-adik mendapatkan satu pencerahan yang luar biasa ya. Yang tidak mudah ini mempertemukan dua orang yang hebat-hebat yang tidak hanya bisa bicara tetapi benar-benar bisa mengimplementasikan apa yang disampaikan dalam kenyataan. Karena baik Dr. Faisal Baras maupun Ibu Ida Widayanti ini dua-duanya penulis yang sangat produktif. Buku-bukunya banyak sekali. Dan Pak Faisal tadi sudah menyampaikan bahwa sebenarnya sudah ingin melepaskan diri dari berbagai hiruk-pikuk kehidupan dunia karena lebih menikmati untuk mempersiapkan menjelang dipanggil Yang Maha Kuasa. Tetapi sangat sayang kalau Dr. Faisal berprinsip seperti itu, karena ilmu yang dipunyai Dr. Faisal ini masih sangat diperlukan oleh para generasi muda. Apa yang dipunyai Pak Faisal ini tidak lekang oleh zaman, selalu dibutuhkan dari masa ke masa. Apalagi yang Ibu Ida sampaikan ini sangat penting bagi adik-adik sekalian. Jadi saya minta adik-adik tidak semata-mata ikut karena menganggap sebagai tugas atau hanya ingin mendapatkan sertifikat. Tetapi bagaimana apa yang disampaikan beliau berdua tadi ini menjadi pedoman dalam mengarungi kehidupan adik-adik yang tentu masih sangat panjang, yang memerlukan bimbingan-bimbingan untuk mencapai keberhasilan di masa depan, di tengah masa depan yang sungguh tidak menentu. Tantangan yang dihadapi adik-adik sekalian ke depan ini jauh lebih berat dibandingkan tantangan yang dihadapi kita-kita pada waktu itu. Persaingan semakin ketat. Tanpa upaya-upaya yang sungguh-sungguh, tanpa mendapatkan guidance yang tepat, menghadapi masa depan tentu tidak mudah. Alhamdulillah saya lihat peserta dari webinar ini sudah mencapai 500-an ya. Dan alhamdulillah memang hampir semua webinar yang dilakukan oleh Universitas Nusantara diikuti oleh banyak peserta dan seringkali di atas 500 pesertanya. Terima kasih Pak Faisal Baras ya. Tadi saya hanya sedikit Pak Faisal ini kelihatan betul orangnya sangat romantis dari dulu. Makanya Ibu Faisal pasti sangat mencintai Pak Faisal tanpa henti. Karena Pak Faisal juga mencintai Ibu terus-menerus tanpa henti. Ada satu hal tadi yang saya ingin menyitir, energi dalam kata tadi. Kata-kata yang luar biasa ini akan bisa meluluh lantakkan hati seorang wanita. Ini dialami Pak Faisal sendiri kelihatannya waktu itu ya. Dan Pak Faisal menceritakan bagaimana upaya-upaya yang terus-menerus beliau lakukan dengan mendalami dan menghayati betul, mulai dari Iqra ya, bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari segumpal darah, sampai kemudian terus dikembangkan. Nah, literasi dan lain sebagainya, sampai kepada bagaimana mencintai buku, bagaimana mendisiplinkan membaca buku. Nanti saya punya data-data makro ya, yang menunjukkan bahwa minat baca bangsa kita ini memang sangat rendah. Yang itu akan memengaruhi kualitas dari sumber daya manusianya. Nanti akan saya jelaskan.
Kemudian Bu Ida, walaupun beliau seorang insinyur sipil, ternyata kemudian hatinya lebih tertarik untuk mendalami parenting. Hubungan antar orang tua dan anak yang sangat menentukan masa depan bangsa. Karakter anak itu ditentukan dimulai dari bagaimana pendidikan di keluarganya. Keluarga yang baik, mendidik anaknya dengan baik, insya Allah itu menjadi landasan yang kuat. Sebagaimana digambarkan Ibu Ida, ibarat pohon itu kalau akarnya kuat, maka digoyang oleh angin sekeras apapun, pohon itu hanya bergoyang tapi tidak tercabut karena akarnya kuat. Ini perumpamaan disampaikan Bu Ida itu luar biasa. Buku-bukunya, ada 6 serial bukunya yang luar biasa, yang tadi bahkan mengubah anak muda yang tadinya suka marah-marah ke orang tua, berubah menjadi mindsetnya, berubah menjadi baik dan akhirnya sukses. Jadi adik-adik sekalian, ini menjadi wahana bagi adik-adik sekalian yang sekarang ini mungkin juga ada yang masih suka marah-marah pada orang tuanya. Ini saya kira harus dirubah ya. Orang tua itu justru harus menjadi pendorong, menjadi inspirasi sebagai Bu Ida tadi, ya. Ibunya yang memang suka membaca, suka nulis dari dulu, itu menginspirasi putrinya, namanya Ida Widayanti itu, untuk juga mengikuti jejak ibunya, menjadi pembaca yang cerdas, yang baik, dan akhirnya menjadi penulis yang handal. Dan tulisan itu akan sangat bisa memengaruhi perilaku seseorang, karakter seseorang, dari yang kurang baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Dan akhirnya menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang betul-betul memperbaiki masa depan bangsa kita di masa-masa yang akan datang. Ini pengantar saya sebagai Rektor Undira yang sangat berterima kasih kepada apa yang disampaikan oleh Dr. Faisal dan Insur Ida tadi, yang tentu sangat bermanfaat bagi kita semua. Bahkan teman-teman Bapak Ibu sekalian yang kelompok ngaji bareng online yang alhamdulillah ikut bareng di sini, sehingga pesertanya sekarang 500-an, itu juga memperoleh manfaat dalam artian mungkin tidak langsung pada dirinya, tetapi mungkin merasakan bahwa ada beberapa kekurangan di dalam menjalin hubungan mesra dengan keluarganya, putra-putrinya, cucu-cucunya. Dengan mendengarkan ini, kemudian bisa merubah mindset juga, menjadi berubah lebih baik lagi. Baik, saya sudah menyiapkan slide juga, nanti tolong teman-teman bisa menyampaikannya. Saya tentu akan singkat saja. Kalau tadi Pak Faisal dan Ibu Ida menyoroti dari segi mikro, saya akan orang makro yang menyoroti dari segi makronya. Ya. Jadi bagaimana karakter generasi muda yang tentu ditentukan juga oleh bagaimana tingkat literasi dari suatu bangsa, dan melalui pendidikan yang baik itu akan membentuk karakter generasi muda yang bisa diandalkan dan akhirnya membentuk masa depan bangsa yang lebih baik. Ya, terus lanjutkan. Nah, Pak Menteri yang baru ini kan Pak Mas Menteri ya, ini kan sedang terus-menerus menggelorakan kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Ya. Konteks Merdeka itu dalam konteks ini adalah bagaimana setiap orang ini membangun kesempatan untuk mewujudkan mimpinya menjadi kenyataan dan bisa berkarya tanpa batas. Saya kira Pak Faisal, Bu Ida, Pak Hasanuddin, semuanya teman-teman semua itu pada waktu yang lalu itu punya mimpi-mimpi, ya. Tetapi mimpi itu kalau tidak kemudian dilaksanakan dengan langkah-langkah nyata, itu ya sekedar mimpi. Adik-adik sekalian semua sekarang punya mimpi. Ingin jadi apa nantinya? Apa jadi karyawan di suatu perusahaan dan karirnya menanjak pesat. Ada yang mungkin ingin menjadi pengusaha besar dan lain sebagainya. Nah, kalau sekedar mimpi tanpa tindakan langkah-langkah nyata,
itu ya sampai kapanpun hanya jadi mimpi. Yang penting bagaimana mimpi yang sekarang adik-adik sudah ada di benak adik-adik sekalian itu lakukan dengan langkah-langkah nyata untuk mengejar mimpi-mimpi adik sekalian. Mudah-mudahan dengan belajar di Undira ini salah satu cara dalam mengejar mimpi. Dan mudah-mudahan juga dengan acara-acara seperti ini memberikan guidance untuk adik-adik sekalian mampu melakukan merealisasikan mimpi adik-adik sekalian yang pada saatnya nanti seperti tadi yang 10 tahun yang lalu membaca bukunya Bu Ida, mindsetnya berubah, akhirnya sekarang menjadi pengusaha sukses melalui startup yang dibangun. Ini kan satu contoh-contoh bahwa mimpi itu kemudian ada sarana yang menyebabkan dia merubah pikiran-pikirannya yang tadinya negatif menjadi positif. Ini bisa menjadi kenyataan. Ya, terus slide berikutnya. Coba slide berikutnya, Mbak. Nah, ini karakter itu dibangun melalui berbagai cara, ya. Yang saya sampaikan di sini karakter atau sumber nilai itu bisa dari agama pastilah ya, dari budaya yang ada di sekitarnya, karena setiap budaya itu mempengaruhi karakter seseorang. Ya. Kemudian melalui pendidikan, dan kalau kita sebagai warga negara Indonesia itu pembentukan karakter kita juga diwarnai oleh Pancasila dalam implementasinya. Ya. Jadi keempat hal ini menjadi sumber nilai dalam pembentukan karakter orang-orang yang ada di suatu negara, khususnya kalau di Indonesia seperti ini. Ya, terus lanjutnya. Terus. Nah, saya singkat ingin saya sampaikan bahwa Global Talent Competitiveness Index atau pemeringkatan daya saing negara berdasarkan kemampuan atau talenta sumber daya manusia yang dimiliki suatu negara tersebut, Indonesia itu masih rendah. Ya. Itu ada indikator beberapa yang tidak saya sebutkan satu persatu. Karena indeks kompetitiveness kita rendah inilah makanya kita juga sulit bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Nanti kita lihat data-data di bawahnya. Ya, terus. Nah, tadi Pak Faisal, Bu Ida bicara mengenai literasi. Kemampuan kita, gambaran adalah kemampuan bangsa kita untuk membaca. Kalau Pak Faisal tadi meneruskannya menjadi membaca, tidak hanya membaca saja, memahami, mengerti, dan menulis. Ini masih sangat rendah. Ini saya punya data dari 24 provinsi, ya. 24 provinsi ini kategori tingkat literasinya itu dalam kaitan dengan berbagai negara lain itu sangat rendah, ya. Ini indeks aktivitas literasi membaca, ahli baca. Ini hampir semuanya provinsi di negara kita ini tingkat literasinya sangat rendah. Dan secara nasional itu tingkat literasi ada cuma 37,32%, yang tergolong rendah. Nah, terus lanjutnya Mas. Nah, kondisi literasi rendah ini sangat mempengaruhi kependudukan Indonesia saat ini sebenarnya, ya. Dimulai tahun 2012, kita ini sudah masuk ke dalam negara yang mendapatkan bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk usia non-produktif. Ini sebenarnya kalau usia produktifnya itu punya kemampuan yang hebat, kualitasnya bagus, ini kita menjadi negara yang sangat hebat. Sehingga bonusnya itu benar-benar jadi bonus. Tetapi kalau sebaliknya, karena tingkat literasi kita rendah, membaca rendah, menghayati rendah, apalagi menulisnya juga rendah,
Akibatnya adalah bonus demografi itu menjadi bencana. Kenapa? Karena yang seharusnya produktif usianya menjadi tidak produktif. Kemampuannya terbatas, daya saingnya terbatas. Sulit untuk bersaing dengan, apalagi dengan dunia lain. Di antara kita sendiri saja, persaingannya udah sangat ketat dan kita selalu terbawah. Oleh karena adik-adik sekalian, para mahasiswa terutama, dengan memahami ini, saya ingin mendorong adik-adik sekalian bahwa masa depan Anda ditentukan bagaimana Anda mempersiapkan kualitas diri Anda untuk bisa bersaing dan akhirnya berkembang dan memenangkan persaingan untuk menjadi orang-orang hebat di masa yang akan datang. Ya, terus. Nah, ini singkat saja saya ingin menyampaikan kondisi ketenagakerjaan Indonesia saat ini ya. Kita jumlah penduduk kita itu 268 juta. Angkatan kerja kita 137 juta. Ya. Yang 131 itu bekerja, yang 6,88 juta itu penganggur. Tetapi penganggur terbuka ini benar-benar nggak ada kerjaan sama sekali, itu hampir 7 juta masih. Banyak orang yang bekerja tetapi tidak optimal. Itu ada 35% sendiri. Ya. Yang kira-kira itu sekitar 40 juta itu orang tidak optimal, tidak sepenuh. Kalau orang bekerja dihitung jam kerjanya 40 jam per minggu, ini yang 40 jutaan ini kerjanya nggak sampai 40 jam, mungkin hanya 20 jam, mungkin 25 jam. Jadi potensinya itu tidak bisa dikembangkan sepenuhnya. Ini kondisi bangsa kita seperti sekarang ini. Kenapa? Ya kembali kepada masalah kemampuan membaca yang kurang, tidak kompetitif, kualitas rendah, dan lain sebagainya. Ini yang harus dipahami adik-adik sekalian ya. Kondisi ini penting banget ini. Ini secara makro saya sampaikan ya. Ya, seterusnya. Ya, terus. Slide berikutnya. Ya. Sebelumnya. Sebelumnya, sekali lagi, satu slide lagi. Ya ini. Aduh. Satu lagi ke depan. Ya. Jadi data-data, aduh, kok berubah-ubah ya. Sebelum ini, atau sudah ini satu, sesudahnya satu. Satu lagi. Ya ini, berhenti di sini, jangan dirubah-rubah. Aduh. Ada apa ya? Nah ini loh, berhenti di sini dulu, jangan dirubah-rubah dulu. Jadi kalau lihat komposisi yang ini, walaupun mungkin tidak terlalu terlihat karena kecil-kecil ya, saya ingin menyampaikan bahwa tenaga kerja kita itu kalau dilihat itu lebih dari hampir lebih dari 80% itu tingkatan SMA ke bawah. Ya. Bahkan lebih dari 50% itu tingkatan SMP ke bawah. Yang lulusan SD saja sudah hampir 40%. Ini yang menyebabkan tadi tingkat competitiveness kita menjadi rendah karena sebagian besar tenaga kerja kita itu pada posisi yang pendidikannya rata-rata rendah. Nah, kalau ini belum bisa diperbaiki, ya memang kita mau bicara apa? Bonus demografi, tapi sebagian besar diisi oleh lulusan-lulusan SD SMP. Yang harusnya jadi tulang punggung, malah jadi beban. Makanya tidak jadi bonus, tapi menjadi bencana. Ini yang harus menjadi pemikiran kita bersama. Oleh karena itu, kita kembali ke dalam lingkup kecil Undira saja. Bagaimana teman-teman bisa menyiapkan generasi penerus di Undira ini sedemikian rupa, sehingga para lulusannya berkualitas, ini sudah bagus. Karena kalau semua berpikir begitu, semua universitas berpikir begitu, Undira baru 1 tahun masuk ke tahun kedua sekarang ini, sudah memikirkan seperti itu, maka 10 tahun yang akan datang, insya Allah Undira sudah menjadi salah satu universitas yang terkemuka di negeri ini, mudah-mudahan ya. Mohon doa restunya. Iya, terus. Terus. Nah, apalagi sekarang ini kita masuk ke era digital.
semuanya trennya tuh tendensinya tuh digital semua. Nah, negara-negara yang mampu memproduksi berbagai produk yang bisa mengembangkan tren yang ada sekarang ke arah digital, itu akan menjadi negara maju dan negara besar. Tadinya Amerika, ya sekarang sedang ribut memilih presidennya, ya. Sekarang diikuti Cina, yang berbagai hal sudah menyalip Amerika. Dan Cina menjadi negara yang besar betul. Kenapa? Karena masyarakatnya punya kemampuan skill yang tinggi untuk mampu menyaingi Amerika dalam berbagai produk di bidang digital yang bahkan banyak melebihi sudah produk-produk yang dihasilkan oleh Amerika dengan harga yang jauh lebih murah. Kita ini menjadi negara konsumen saja sampai saat ini. Sedikit sekali produk-produk digital yang dihasilkan oleh negara kita sendiri. Oleh karena itu daya saing manusianya rendah, daya saing produknya juga rendah. Ini tantangan-tantangan yang kita hadapi bersama. Ya. Oleh karena itu perkembangan ke depan yang menuju kepada perkembangan ekonomi digital itu kalau kita dengan tenang-tenang saya seperti sekarang ini ya semakin mengkhawatirkan. Saya saja terus terang sekarang membayangkan karena pandemi COVID-19 mulai dari TK, SD, SMP, SMA, universitas semuanya pembelajarannya harus melalui digital. Padahal banyak sekali institusi yang tidak siap menggunakan pembelajaran digital. Saya nggak terbayang bagaimana bisa mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara yang tidak tepat karena tidak ada kemampuan untuk itu. Guru dan dosen-dosennya tidak siap. Sarana prasarananya belum siap. Tapi kita seolah-olah sekarang ini sudah melaksanakan pembelajaran digital dengan baik. Kenyataannya tidak. Bisa dibayangkan nggak? Dengan tatap muka selama ini konvensional saja, kualitas lulusan-lulusan kita masih tergolong rendah. Apalagi dengan situasi yang dihadapi sekarang ini. Ini harus menjadi pemikiran kita bersama dalam jangka panjang. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Dr. Faisal, Ibu Ida, itu menjadi landasan, menjadi akar, menjadi pondasi. So, kalau pondasinya kuat, setiap anak dari awalnya sudah senang membaca. Ya, saya itu dari kecil itu buku-buku sejak SD, SMP itu, Winito, Ketua Suku Abaca, kemudian buku-buku Kamal yang lain itu udah saya lalap semua yang besar-besar ya. Kemudian sejak sampai mahasiswa, buku Koping Ho itu lalapan sehari-hari. Karena buku apapun itu membawa manfaat kita. Banyak falsafah-falsafah yang bisa kita dapatkan di situ. Dan itu membentuk karakter kita menjadi lebih baik. Jadi kalau karakter kita terbentuk dengan baik, ibaratnya pohon yang akarnya kuat, maka diterjang dengan badai yang sebesar apapun, itu tetap kokoh bertahan. Ya. Jadi adik-adik sekalian, ini saya merangkum saja apa yang disampaikan Dr. Faisal dan Ensur Ida tadi. Sekaligus saya ingin memberi gambaran berbagai tantangan yang dihadapi untuk memotivasi adik-adik sekalian menyiapkan diri ke depan ke arah yang lebih baik. Saya kira demikian Pak Syarudin, tambahan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa saling melengkapi dengan apa yang disampaikan para narasumber yang sebelumnya. Terima kasih. Kita kembangkan lagi dalam tanya jawab mendatang. Mudah-mudahan adik-adik sekalian atau Bapak Ibu sekalian ada yang ingin mempertanyakan sesuatu atau bahkan memberikan wawasan lain yang menambah apa yang telah kita uraikan bersama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.